Salam hangat untuk Anda semua. Hari ini kita mau coba bedah bareng materi dari Anda nih. Ada kutipan menarik dari buku The Road Less Stupid. Penulisnya Keith J. Cunningham. Kita fokus ke bab 3 ya, soal 5 disiplin inti berpikir. Nah, misi kita hari ini simpel aja. Gimana caranya kita bisa ambil intisari bab ini biar Anda bisa berpikir lebih jernih gitu. Dan juga, ya biar nggak kena terus yang namanya pajak kebodohan itu loh. Istilah penulisnya buat biaya waktu, uang, energi yang kebuang gara-gara keputusan, ya kurang matang lah. Kuncinya kata buku ini, kita perlu menyisihkan waktu khusus. Namanya waktu berpikir. Jadi bukan cuma ngelamun ya, tapi benar-benar waktu buat mikir mendalam. Oke deh, mari kita mulai bedah ya. Di buku ini kan ada 5 disiplin berpikir yang katanya sih krusial banget. Ini hasil pengalaman penulisnya 25 tahun loh, buat mempertajam keputusan bisnis. Semacam cara kerja gitu ya, buat mencegah kesalahan-kesalahan mahal. Kita mulai dari 2 yang pertama dulu deh. Ini kayaknya fondasinya banget. Iya betul, yang menarik memang disiplin pertama ini temukan pertanyaan yang belum ditanyakan. Penulisnya bilang seringkali kita gagal itu bukan karena jawabannya salah, tapi karena dari awal kita nggak nanya pertanyaan yang sebenarnya penting. Gitu, jadi kualitas pilihan kita, kejelasan kita itu sangat bergantung sama kualitas pertanyaannya. Ini geser fokus yang lumayan dasar sih, dari yang biasanya buru-buru cari solusi, jadi lebih sabar dulu, cari pertanyaan yang pas sebelum kita ngapa-ngapain. Oh, jadi bukan soal punya banyak ide jawaban gitu ya, tapi justru fokus cari satu pertanyaan kunci yang bisa ngebuka semuanya. Menarik, menarik. Nah, ini nyambung nih ke disiplin hashtag kedua. Pisahkan masalah dari gejala. Ini sering banget kita kejebak di sini kan. Kita sibuk ngurusin gejalanya apa, ya kayak api kecilnya gitu, tapi nggak nyari sumber kebakarannya di mana. Contoh, di buku itu pas banget. Penjualan lagi slet misalnya. Sering dianggap itu masalahnya, padahal itu cuma gejala kan? Betul. Akar masalahnya bisa jadi mungkin produknya udah nggak relevan, atau strategi pemasaran yang salah, atau mungkin CS-nya jelek. Kalau langsung sewa ahli SEO mahal tanpa tahu pasti masalahnya apa, nah itu bisa jadi pajak kebodohan tadi, bayar mahal buat solusi gejala doang. Mirip kayak kalau kita ngerasa badan nggak fit, terus langsung beli alat olahraga yang paling canggih gitu. Iya, iya. Padahal mungkin masalahnya bukan kurang alat, tapi ya pola makan atau malas geraknya itu sendiri. Alatnya jadi nggak guna kalau akarnya nggak diberesin. Ya, analogi fitness itu bagus banget. Gampang banget kita fokus ke solusi alatnya sebelum kita benar-benar tahu masalahnya apa. Kebiasaankah, pola pikirkah? Nah, buat bantu gali akar masalah ini, buku ini ngasih 3 pertanyaan kunci nih kalau Anda lihat ada gejala. Pertama, apa aja sih kemungkinan alasan saya lihat gejala ini? Ini biar kita mikirnya lebih luas, jangan langsung lompat ke satu kesimpulan. Kedua, apa yang nggak terjadi, yang kalau aja terjadi, gejalanya bakal hilang, ini bantu kita lihat apa yang kurang, apa yang hilang. Terus yang ketiga, apa yang lagi terjadi sekarang, yang kalau ini berhenti, gejalanya juga bakal hilang. Nah, ini buat ngenalin apa sih aktivitas atau kondisi yang sebenarnya merugikan kita. Gitu. Dan kalau kita udah bisa misahin gejala sama masalah, pakai pertanyaan yang tepat tadi, disiplin berikutnya itu bantu kita melangkah lebih jauh lagi, biar keputusannya makin mantap. Secara singkat aja ya, ada 3 lagi. Disiplin hashtag 3 itu periksa asumsi. Intinya, kita harus sadar bedain mana fakta, mana cerita, atau opini kita sendiri. Buktinya mana? Pendapatnya mana? Terus disiplin hashtag 4. Pertimbangkan konsekuensi orde kedua. Jadi jangan cuma mikir dampak langsungnya aja, A ke B, tapi pikirin juga dampak lanjutannya, B ke C, C ke D, dan seterusnya. Keputusan hari ini efeknya bisa panjang ke depan kan? Perlu diantisipasi risikonya. Dan yang terakhir, disiplin hashtag 5. Ciptakan mesin. Ini bukan mesin beneran ya, tapi lebih ke bikin sistem atau proses yang jelas. Biar keputusan kita itu benar-benar jalan. Jadi siapa ngerjain apa, kapan, pakai sumber daya apa, terus gimana mantau progresnya. Tanpa mesin eksekusi ini ya, ide sebagus apapun bisa mental. Jadi intinya, kelima disiplin ini kayak semacam toolkit mental gitu ya. Buat ngurangin kemungkinan kita bayar si pajak kebodohan tadi. Ada kutipan bagus juga dari bukunya. Sedikit hal yang lebih buruk daripada lari ke arah yang salah dengan antusias. Nah itu dia. Disiplin ini bantu kita mastiin arah larinya udah bener, sebelum kita keluarin semua semangat kita. Lantas, apa artinya ini semua buat Anda? Ya pesan utamanya jelas ya.
Penting banget kita sengaja luangkan waktu berpikir itu tadi. Dan coba pakai kelima disiplin ini secara aktif. Terutama dua yang pertama tadi, soal pertanyaan yang tepat dan akar masalah. Ini bisa bantu mempertajam cara Anda analisis situasi dan bikin keputusan, mau yang besar atau kecil sekalipun. Iya, betul. Dan ini praktis banget kok. Anda bisa mulai coba terapkan langsung. Mungkin identifikasi satu keputusan kecil hari ini. Sebelum mutusin, coba tanya. Pertanyaan kuncinya apa yang belum saya tanyain? Terus, ini saya lagi ngurusin gejala atau udah sampai akarnya? Ini kan kayak ngelatih otot berpikir ya. Makin sering dipakai cara sadar, makin kuat, makin otomatis nanti. Perubahan kecil di proses mikirnya, hasilnya bisa beda jauh loh. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Setelah dengar pembahasan kita barusan, pertanyaan kunci apa ya soal tantangan terbesar yang lagi Anda hadapi sekarang, yang harusnya Anda tanyakan ke diri sendiri, tapi mungkin belum pernah kepikiran sebelumnya? Silakan direnungkan. Terima kasih sudah menyimak sesi kita kali ini.